Iya kan, mengkhianati orang tuanya, mengkhianati orang yang berbuat baik kepadanya, ya kan begitu. Tapi malah justru kepada sang penipu yang merugikan, malah nurut ke Masya Allah, padahal membunuh perkembangan. Kenapa? Ini satu perbandingan. Saya dulu mencari orang 20 orang sebagai kader dalam kerjasama dengan Taiwan. Kita punya Yayasan Santri Mandiri Indonesia, minta 20 untuk dalam yang entrepreneur program, training program, di training pengusaha muda di Taiwan dengan gaji 2 kali atau 3 kali lipat daripada TKI, gratis semuanya. Saya bilang saya tidak minta spesial pun, siapkan semuanya. Langkah gelem sih. Iya beli baju tata bukan? Ini kan bukti kenyataan. Sampai fotokopi ijazah Pak Eman, fotokopi ijazah. Jangan sih. Tapi bakal mana 40 juta minggu depan berangkat, untuk bodoh man. Ya kenapa? Ya karena nggak masuk akal. Mana mungkin pakai saya nggak minta duit ke Taiwan. Paling nggak guyonan gitu. Kau pernah sana kan? Iya kan? Ya tapi ya anak yang bisa makat mantung ngomong gue jakin mah dulu jasanya buja duduk apa tuh ya. Nah ketika saya ditugasi untuk ngurusi makhluk-makhluk yang kayak kunyuk ini, itu sudah saya persiapkan usus kita dawakan usus ki bakal beli produk simbungnya aja beli ngandel gitu. Artinya ya kita memang sakapoka gitu, masa kapoka. Ayo bikin mah, emang tugasnya itu kok. Sudah tertugasi ngopeni kucing bagian beli. Kalau ngopeni ketek gelem beli, ya udah gelem kape. Kongkon nulungi kiri kecempet gelem beli. Ya berarti beli tahu akhirnya beli lah. Begitu copot langsung waik, bakot beli. Ya kenapa saya harus mengurusi seperti ini? Ya memang itulah tugas kita. Kalau saya mah alhamdulillah, iya, mung sekadar tekang diwadani. Baka para nabi mah tekang dipodari gini. Tekang diserawati, tekang dipodari. Kanjeng Nabi saya tekang diserawati oleh rogul untuknya rogul dulu. Gompel untuknya kah? Iya, sampai tekan di poder di kepung karena bikin. Karena kita malangka sih nyerawati ku langka. Alhamdulillah, berarti walau bagaimanapun tugas saya ini sangat menyenangkan. Alhamdulillah, iya dong. Artinya tugas sangat enak saya mah menyenangkan. Jujur pikir mah, diundang ngaji, dijemput orang. Perangkat ngaji di Badogi rasanya enak-enak ketaknya. Balik kita terakan, terus selamanya anak resah kayak orang. Ini leban di beli nak, enak apa kita makin gitu. Masa kan terdibatnya penyewot. Ya paling gitu kesini buat. Kita mau beli apa aja, sing berterima gitu. Ya nggak ada masalah. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini diberi banyak kenikmatan, dikasih tugas juga ringan-ringan. Sangat ringan sekali, yang menyenangkan. Nah, makanya supaya jangan stres, ini salah satu kiat Dale Carnegie itu dalam bukunya bagaimana menghalau satu kegelisahan itu. Bagaimana Anda bisa menguasai how to cope your nerves. Itu antara lain salah satu. Cobalah kita berupaya bagaimana supaya kita mencintai pekerjaan kita. Paham boleh? Ini banyak orang yang gagal tidak pernah mencintai pekerjaannya. Pegelembung kanane, menggarap mari, mangane singti. Akhirnya dia mangkat ngajar ke, sing umake, sikili kayak diseret, beli kiang bung kanane ke. Akhirnya nerangakan ya beli kiang kau nulis bayi muridnya. Dia dodok, kau sedihnya tak sedihnya beli ngajar, saya ucap paham ya serok beliau wis. Bahkan rengakannya macam buku. Mulia ngerokok kena. Paham serok beliau wis.
Banyak enggak orang yang tidak mencintai pekerjaan seperti itu? Ya iya, yang di anak beli kiai yang tidak mencintai pekerjaannya sebagai kiai, pirang-pirang. Mending anda melesat ya Pak. Bila melesat ya beli bisa. Kalau beli calak, beli ke ijazah, ya mending bisa gawe palsu nih. Akhirnya ya pekerjaan dihadapi terpaksa sehari-hari, senangnya beli, ya stres. Akhirnya santri tampoki ke santri. Iya. Ya seperti itulah kira-kira, makanya kita juga belajar untuk mencintai pekerjaan kita. Nah salah satu dari jalur agamanya bagaimana mencintai pekerjaan kita, ya sudah kita terima saja, barangkali inilah pilihan Allah untuk saya, siap saya laksanakan dengan segala senang hati. Ya kiat-kiatnya ya cobalah kita mencintai pekerjaan kita ini, kita sugesti diri kita sendiri. Iya kan begitu, dengan belajar disiplin waktu. Iya kan begitu, kita mencoba untuk mencintai anak-anak yang kita didik. Iya dong, belajar sabar. Kalau kita ada keinginan itu, lama-lama kita sangat mencintai pekerjaan kita kok. Sampai kadang-kadang kalau saking cintanya, sampai larut tenggelam dalam kesibukan kerja itu tanpa membosankan dan tidak pernah berputus asa. Nggak beli. Stres beli ini bakal menggawe sing beli seneng deh. Seorang istri sudah tidak suka sama kamu, dia tetap harus jadi istrinya. Wis beli doyan bungkanane. Apa beli kelengar tak ini ya? Sampai terjadi pendarahan. Kata dokternya, Bu, ibu nggak suka makan bakso. Tuli dicecelakan sampai beli mokok dah, beli muntah-muntah. Seperti itulah keadaan. Jadi gimana? Ya terserah. Kenapa tidak belajar mencintai suami ibu kembali? Paham likin gitu. Ini kan penderitaan yang terselubung. Bosan bungkanannya pada mah. Ngerang laki kayak sidam kon. Tongol maning congor kuon, tongol maning congor kuon. Masya Allah. Sampai pendarahan, sampai kanker rahim, sampai segala macam. Nggak sadar kamu melakukan kejahatan sebetulnya. Dan kami tidak berusaha untuk membahagiakan istri. Hanya menuntut harus taat, harus setia, harus hingga segimana lagi. Itu kan bagaimana sih? Ya iya. Kamu kan tidak merasa bahwa istri kamu yang menderita pada stres segala macam. Oh, udah stres goblok banget. Kelengar barang emang. Iya. Sadar enggak? Ya iya. Ya coba istri sekali-kali lah ajak jalan-jalan piknik ke Bali kalau duit ada mah. Ajarin berpenunggu mah baik. Gimana nih Jogja, Bu? Kentucky Fried Chicken dengan sekali-kali mah iya digandeng dipeluk. Iya. Ya, oh di dungsuk-dusuk ini pawon bes sudah marah beku. Ya dibahagiakan lah begitu. Sekali-kali diajak ke Panme. Ya ke butik lah, suruh milih baju mana yang kamu suka, silakan sok pilih kan gitu. Ya sekali-kali lah. Ya kau katakan juga I love you kan begitu. Isin. Masa kamu kena bener apa isin? Seneng udangaran bega alot ya, nanti pakai bocah kak. Ya bedegong kon nemen. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa saya ini kan paling sering ngobatin orang stres, ngobat gitu kan. Nah kalau keadaannya seperti itu, yang menjadi penyebab adalah suaminya. Penyebabnya ini suaminya. Mengkal berpuluh-puluh tahun, makaya beli, kelimpang-kelimpung baik. Beras langka ya 3 tahun menau pujareng konong lewat serok beliau wis. Balik bengi main catur bisa dina-dina. Ya iya udah kan nyong anak barang yang manggil kadang bakal langka ya beli karena dong yang bakal langka. Iya kan begitu. Itu setiap hari gara penyambel goreng yang langka sabrangnya gara penyambel terasi langka terasi ini. Goreng-goreng ngoncom langka lengane. Kelengar bisa dina ada kelojotan baik.
engko lagi nih pustaka jam ros bengi jeluk mangan maning. Masya Allah. Semono ikhlas ridhoane dagang rujak wadone ke Mekaya. Makani laki. Iya. Iya kan? Ini kan satu realita dalam kehidupan kita. Ya, begitu isinya begitu baiknya, beli dipakan ya bagen, diingkuk-ingkuk ya bagen. Iya. Mangan-mangan dewek. Nyunguma pegawaiannya ditangani dewek sampai supiringa saya nyawuk anaknya sampai supopoknya sang ngepele. Ya, ditambah mani kerja di luar lagi. Lakinya klag kayak Arjuna Bodol. Masya Allah. Iya kan, ini kan penderitaan terselubung. Kamu yang membuat mereka pada stres. Untung bekas yang kuat kokoh ya alhamdulillah selamat waras. Sing beli kuat kan nakas yang stres. Pada enggak ukurnya apa ya? Ya kena kanker, ya tumor segala macam. Perasaan bisa kok tak salah ke perasaannya. Nah iya, orang kalau jiwanya tenang, pikirannya padang, iya kan. Ambekane logro, mangane wareg, turune wareg, ya sehat. Ya virus manjing masa mempana. Ya virusnya dari dokter virus. Iya, apa orang memasukkan virus sakit? Enggak kok. Bagaimana ada menafsirkan orang-orang pemulung yang di tempat-tempat sampah itu masak makanan-makanan sisa tuh? Enggak kena diare enggak apa sih. Iya. Kenapa? Karena bakteri-bakteri pun sudah beradaptasi dengan tubuh kita. Bung Irian Barat kah? Bengen ngoko TKP ke blok adus kan kah? Maksudnya gerakan civilization. Ya artinya mereka dibudayakan, suruh pakai baju, suruh pakai sabun, segala macam. Malah setelah pakai sabun pada budu gitu ini. Ya karena dulu sudah beradaptasi, kulitnya itu sudah menyatu dengan teman-teman itu. Iya. Jadi teori kedokteran ya tetap saja masih lihat jadi ilmu bakteri ya, bakteriologi itu bagaimana tumbuh perkembangannya bakteri, mikroba, kuman, ya virus dan sebagainya. Itu yang beradaptasi, yang kadang-kadang mencala putra mencala putri bisa bergerak berubah dalam iklim yang berbeda, dalam suhu yang berbeda. Ya saya kira mungkin seperti itulah kondisi psikologis kita juga sama. Ya, makanya ujungnya sekali lagi, kapan kita bisa tenang? Jawabnya satu kok singkat, ketika Anda sudah berserah diri. Kalau belum, ketenangannya hanya artifisial. Artinya ketenangan rekayasa dan pasti sifatnya sementara. Enggak minuman, ya tenang. Sementara alkohol bereaksi dalam tubuh Anda. Begitu reaksi alkoholnya habis, tambah mumet sih. Minum pil, ya psikotripika, ya tripping, ya melayang, ya senang. Setelah itu, ya macam nambah lagi, mumet maning, akhirnya menjadi penderitaan dan akhirnya mati kok. Enggak, dia jantung kok. Kalau Elvis Presley, kemudian penyanyi pop di itu tuh, Bob, siapa tuh? Di Jerman tuh yang kayak Bansi tuh, Bob Joy, ya. Nah, itu sekarat, merumutuk, akan obat. Kemudian obat-obat itu pemutih kulit itu, bukan operasi, itu disuntikan pakai itu pigmennya, ya suntikan pigmen untuk merubah. Pigmen itu adalah zat yang memberi warna kepada kulit kita ini. Nah, jadi pigmennya dikurangi dengan ya barangnya sih dimanipulasi itulah. Iya, sehingga tidak mengeluarkan warna hitam, makanya jadi putih. Hidungnya pesek ya dioperasi. Ya, matanya sipit ya dioperasi lagi. Si namanya itu disingset maning. Ya akhirnya kan kayak golek akhirnya. Karena operasi itu mah ada urusannya, nggak ada hubungan dengan kematian tuh mah. Ya kalau banci kan homoseksual. Ya paling-paling kena penyakit AIDS. Ya kalau operasi hidung dia sebagai istri yang baik di rumah, iya kan, nggak ada masalah kok. Iya dari leher ke atas mah kelihatan cantik, tapi beneran gulu dari patung gayur kan ada. Sekarang ada sejan kok. Iya itu bisa diatur, udah plastik macam itu. Jadi ya kenapa kita ingin
punya wajah yang cantik ya Anda, tapi kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bagaimana mempercantik dan memperindah hati kita. Ini kan nggak pernah. Ya iya, mau saja. Sedangkan ketika kita menghadap Allah, bukan muka yang dilihatkan, hati kita yang dilihatkan. Nah, makanya karena itu, jadi ujung-ujungnya adalah jawabannya satu pertanyaan, kenapa kita itu sadar itu dilarang, tapi dilakukan juga. Kita sadar itu bermanfaat, tapi kenapa tidak dikerjakan? Ya kenapa kita malas? Pegel, PJT, sakit diobati, masih malas ya. Kenapa? Ya itulah bahwa kita ini makhluk yang ajaib sebetulnya sih. Makhluk yang ajaib. Iya, bahwa kita ini bukan robot. Iya kan? Bakal robot kan setelan ya. Iya, bakal maju begini. Kemudian mundur, bakal bong, semuanya sesuai perintah. Tetapi ya itulah makanya ayat-ayat Allah yang ada di dalam dirimu lebih sulit dipelajari daripada ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Makanya alam yang sedemikian luasnya ini adalah sempit bagi Allah. Tapi Allah mengatakan ruangan yang paling luas bagiku adalah di hatinya orang yang beriman. Lega jagatnya. Iya. Iya kan? Dan ketahuilah bahwa dunia lebar ketika hatimu lebar. Dunia sempit ketika hatimu sempit. Dunia terang ketika hatimu terang. Dunia gelap ketika hatimu gelap. Ngadil beli. Kalau hatinya sempit, bagian beli di pres karo setanggem enggak? Bagian beli di jeblosakan ningsel yang sempit. Sekalipun rumahnya gedong, karena hatinya sempit, ampokannya kangang segini, ngit, ngadil beli. Sesak, maksudnya apa nih? Sesak sih mah, empu sesak. Iya, dan di penghujungnya semua yang kamu lihat memuakkan, semua yang kamu pandang menjijikkan, menyebalkan, menjengkelkan, hanya menimbulkan kemarahan saja. Ngandar tak beli. Iya. Bakas bukan mulai stres kan kok. Gagian buru-buru bakatan kemuyu dewek sih kan. Ngandar beli. Sampai tegang telang manganan kayak ular teker gitu. Iya. Mulai kan. Nah, akhirnya kalau sebegitu akan muncul satu kondisi membangun satu halusinasi. Muncul makhluk-makhluk bayangan dalam pikiran yang seolah-olah anak tikus segede gajah. Kadang-kadang wana bocah cilik udah saya lontos goyang nyilinguk langkah mata laka cungur melakukan jengal-jeng persen. Ya semula aja pikiranku. Kau rasanya anak ngajen uncang-uncang kelam rambutnya riab-riab mewening buitan pule yang ngono. Sebetulnya dari dalam diri kita sendiri semua. Nggak ada beli. Iya, jadi jarang yang bener-bener dia ngeliat jin tuh jarang. Barangnya mah dari dalam dirinya sendiri. Sampai bakat turun tidak pernah nyenyak kok. Kapan bae. Jerit monong. Prosesnya anak ulah, anak macan kalau nekok. Masya Allah. Karena pening WC kalau perandang kemudian. Itu sudah mulai meningkat itu. Yang tadinya menyebalkan, menyengitakan, menjengkelkan, sampai akhirnya semuanya menakutkan. Iya. Dalam rene wong kawedi. Kamar bae. Dalam kaca. Rene dia kawedi luar itu. Beriang. Akhirnya melayu suaya-waya budak dengan aku. Ya akhirnya sudah sampai dengan fobia itu, rasa takut itu luar biasa. Makanya termasuk rasa takut yang semacam ini juga merupakan ujian dari Allah. Makanya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Paling dahulu ujian adalah ketakutan itu. Ketika engkau takut melihat dirimu sendiri. Paham? Ya sementara Anda masih normal melihat wajah
Ya sementara Anda melihat wajah yang paling menyenangkan adalah wajah Anda sendiri kan. Iya enggak? Ayo kaca bersurian, mari milih di kumis berkaca nyengir ya kan. Memang wajah yang paling menyenangkan melihat wajah kita sendiri kan. Nah kalau Anda sudah mulai takut melihat sendiri, mau lari kemana? Kayak nih gurana sing intili kan kak, bodawil man jawil man. Padahal maka kedutan barangnya makan kak. Perasaannya masih jawili. Wah mulai suaya-waya. Ya itu awalnya seperti itu yang kita lihat pada telanjang di jalan tuh kaler ikut lagi mincuk kita ini deh kan kak. Otot dibincuk ya. Wadon budak berbudak. Pas di apa pemisah jalan di tengah-tengah tuh. Jadi borong diwincuki di potot mana diwincuki kamu dagang apa kan kok. Ya sudah sampai seperti itu. Tadi secara beruntun kita ceritakan dari awal. Dari awal karena tidak menerima dengan ketentuan subhanallah ujung-ujungnya mah. Ya kuniku. Iya, jadi kalau kita tidak terima dengan Allah kan ujungnya kita selalu menyesal, kecewa. Ya kita terima kan, ya bokat durung nasib kita. Itu kan sudah hebat kan. Ya bokat durung wayahe. Iya, paham beli. Ya alhamdulillah. Semoga sing remok mobile uang bisa balik selamat. Sebenarnya mah pepatah bahasa Jawa gak anak sing rada bener keting sih. Sekilet tugal untuk nabi siji lama loro priben. Ya sampai tangan itu kan masih untung baik untuk beli sing portal. Umah kebakar alhamdulillah untuk selamat kabeh wong mah. Barang besing ludes masih untung baik kan kak. Sebenarnya mamang mute iya beli. Iya kan. Non masih untung. Jadi artinya itu yang perlu kita bangun optimisme, ya kepasrahan diri bahwa kita yakin bahwa besok masih ada rizki. Besok saya masih bisa melihat matahari terbit kok. Iya kan? Alhamdulillah belum masih waras. Ya coba kita usahakan sekali lagi coba lagi nandur parimaning buat bikin madadi orang nandur maning kan harus. Orang kalau tidak optimis kan putus asa tuh akhirnya. Terus kah beli yang nanti beli baik sekali mari mendidik anak pun kalau kita kehilangan optimisme, iskah pegel diceweri wis ora, dipentungi wis, di pondokna balik maning, ya pondokna ning Jombang, umpuk kedulur kang omah kah, anakku sekang omah kan. Anak bisa monanku. Karena aku duduk cari ini kenyataan kan gitu. So si pegel ya wis lah bicara kono wis mari kita wis bicara. Ya wis. Awet dinakin bus mari ngombangi sira, mari ngomong sekolah, bujari sira wis. So putus asa kan akhirnya. Akhirnya menjadi penjahat, menjadi rampok, menjadi preman besar kan. Iya, jangan berputus asa. Nah, makanya digabung lagi ketika optimisme kita dalam keadaan optimisme yang tenang karena kita bergantung kepada yang maha kuasa yang menentukan ya kan begitu kita tidak akan putus harap selalu ada harapan terus sampai akhir hayat kita tidak pernah kehilangan harapan di situ kan karena sudah harapan hilang maka yang muncul adalah keputusan dan keputusasaan ini adalah suatu perilaku yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya wis kena puja sira, garap ngokon mari, ngelarang mari puja sira. Awit tinakin aja ngarep njaluk duitin kita maning. Gus awit tinakin sira kedudukan kita alas mana nikir. Itu kan sudah putus asa. Banyak orang tua yang bersikap itu halnya alas mana nikir. Cara kono. Kamu ditugaskan oleh Allah turun ke bumi suruh ngurusin anak-anak yang pada tidak nurut. Anaknya kamu tidak nurut, kamunya tambah tidak nurut sama Allahnya. Paham begini? Anak binurut ning sira. Sirane enggak binurut yang Gusti Allah ya padahal.
Kenapa? Karena sampai pada tahapan putus asa, itu suatu bukti bahwa kamu sangat tidak menurut sekali sama Allah. Karena finalnya orang putus asa itu adalah fi hukmil kafir. Paham li? Fi hukmil kafir. Wala tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya hanya orang kafir sajalah yang putus asa mendapatkan rahmat Allah itu. Orang beriman nggak pernah putus asa. Hari ini nggak dapat duit ya barangkali besok. Besok nggak dapat ya barangkali besok. Barangkali besok. Sampai tekan mati beli mangan. Selesai kan? Jadi ya sesungguhnya apa yang kita inginkan di dunia ini, ujung-ujungnya mah akhirnya walak ruwet sih dah kuatin aku barangnya mah. Iya, diterusin maning karena terlalu banyak keinginan. Cobalah manusianya hilangkan segala keinginan. Wish, pengen apa kita mah? Anda menjadi orang yang paling bahagia. Karena yang memaksa kamu bekerja keras, banting tulang, polos keringat, enggak tidur, ya kan, melawan kelelahan, kecapean, melawan ngantuk, adalah dipaksa oleh keinginan-keinginanmu itu. Dan yang cilakannya lagi, setelah dianalisa, ternyata semuanya itu bukan keinginanmu, tapi keinginan pihak-pihak lain. Keinginan masyarakat kamu, keinginan pemerintah kamu, keinginan anak kamu, istri kamu. Kamu ini mah gak ingin apa-apa sebetulnya itu. Ruwet begini. Nah ya, bolak-balik kan ruwet kan begini. Iya. Dan apa yang jadi keinginanmu sesungguhnya adalah nggak jelas. Saya berulang-ulang bahwa manusia itu keinginannya nggak jelas. Kepengen udan, udan, Masya Allah, kiamat takin kicakat, teles kabeh. Pengen terang, ya wis terang, beli udan, Masya Allah, kayak neraka teman panas. Iya, udan, kau sedina udan, sedina beli, ya, sedina maning udan, sedina maning beli, iki jagat legluk teman ya, Masya Allah. Jadi maunya apa? Ya nggak jelas. Ketika makan cukup, minum cukup, rumah ada, mau apa saja ada, tahu nggak ujung-ujungnya bunuh diri. Makanya satu analisa sosiologis, negara yang paling makmur adalah Swedia. Mau ngelacur boleh, mau mabuk boleh, mau tidur boleh, mau nganggur aja boleh. Saking makmurnya nih, disitulah angka bunuh diri yang paling tertinggi di dunia ini. Jadi ketika kamu nggak punya uang, itulah fenomena kehidupan, itulah dinamika kehidupan, sehingga mendorong Anda bekerja lebih keras lagi. Lo dunia numpuk, kan gitu. Lamun Pak Jeleman, lamun umai sampean kekebak duit dulu, atusan ribu kah? Kamar, WC, dapur, tukang pian kebak duit dulu. Apa yang Anda lakukan? Oh iya, wes terus. Bener jujur nih. Tidak, tapi tidak. Harley. Ya terus. Ya iya. Ujung-ujungnya dia akan menjauh dari kemanusiaan. Dia akan menjadi kebinatangan, akan menerkam sesamanya kok. Iya. Saya kira ini pertanyaan cerdik sebetulnya, bahwa apakah ketenangan itu suatu nafsu. Saya kira pertama harus kita jelaskan kategori ketenangan itu. Ada ketenangan yang alami, ada ketenangan yang artifisial, ada ketenangan yang abadi, ada ketenangan yang sementara, ada ketenangan yang hakiki, ada ketenangan yang sugesti. Karena itu juga semuanya bisa terjadi ketenangan dong. Bahwa orang juga bisa dengan sugesti menjadi tenang. Dengan sugesti orang bisa melakukan apa saja kok. Kita sugesti orang tuh, gelangnya sini kasihkan, kalungnya kasihkan sama dia. Tidur. Begitu kalau kita sugesti tenang, ya tenang. Tidur, ya tidur belum. Ngantuk. Bukan ketenangan itu.
Ada lagi ketenangan yang artifisial dengan melalui proses minum obat-obatan dan sebagainya, mengkondisikan ruangannya dibuat remang-remang, taplaknya putih bersih, ya, kemudian hidangannya itu di bawahnya pakai lilin yang sehingga hangat terus, lagunya slow, lampu diskonya yang di ini, kemudian payahnya perempuan cantik jelita yang ramah tamah. Kita merasa tenang sekali, ya, merasa seperti flying lah, ya. Iya, sambil makannya juga disuapin sama perempuan cantik itu, ya. Selesai makan kemudian kita mandi sauna sampai kukunya dicekrisi, ini wadah ayu tenang. Itu semuanya nafsu, ketenangan yang artifisial. Minum pil obat, pelongo tenang, iya tenang. Yang ketenangan yang bukan nafsu adalah ketenangan yang hakiki, yang ada di dalam diri kita ini sendiri. Kapan pernahkah Anda merasakan ketenangan? Saya nggak yakin bahwa Anda pernah mendapatkan satu ketenangan, karena passwordnya nih, iya, pasrah total kepada Allah. Sehingga Anda sudah tidak mempunyai beban lagi, sudah tidak ada penderitaan lagi dunia ini. Saya ini hanya sebagai pelaksana, disuruh apa saja mau. Kokon dakom, kokon tangi, kokon turu ya turu, kokon bagian menggawe. Iya, mangannya dipakani, minum ya diinungi. Iya, sakit ya diobati. Alirihua yumituni wa yuhyini. Dia yang menghidupkan, yang mematikan aku. Waladzi yut'imuni wa yasqini. Dialah yang ngasih makan aku, yang ngasih minum aku. Wa idza baritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan. Ketika itu dia sadar kita ini semuanya adalah Allah yang menentukan dan kita hanya menjalaninya, baru itu mendapat satu ketenangan. Ketenangan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam secara total. Ya, ketenangan total itulah yang sebenarnya kita dambakan. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa kita kepengen tenang. Ketika masih dalam keinginan, apapun namanya keinginan adalah nafsu. Termasuk pengen tenang. Karena tenang dalam pikiran Anda adalah tenang nafsu. Yang kira-kira rumahnya berkecukupan, ada kulkas, ada TV, tenang orang aja. Ya kan tenang begitu maksudnya. Bukan tenang yang itu. Sekalipun mobil 10, kulkas 10, TV 10, kamarnya 30, istrinya 4 dah katakan. Iya. Dan seluruhnya sing siji pangkon kanggo selendiane sira pupune sing siji majeti wentise ora. Sesijinin tulangi. Ketenangan dalam pikiranmu itu ketenangan nafsu. Sebetulnya bukan ketenangan, itu kesenangan sebetulnya. Jadi jangan dibedakan antara ketenangan dan kesenangan. Itu mesti dibedakan dengan jelas. Ya insya Allah nanti lain kesempatan kita akan mengurai makna ketenangan, substansinya apa ketenangan itu, bentuk-bentuknya apa, lalu kiat-kiat apa untuk mencapai suatu ketenangan. Saya kira mungkin malam ya memang kajiannya hampir sama ya. Ya karena ini nyebut tadi sih gitu kan. Jadi akhirnya ya memang nyambung sana nyambung sini. Tapi ini ketenangan dalam kajian ilmu tafsir yang dia yang apa namanya di ujungnya adalah Allah menganjurkan supaya bersiwak, sikat gigi yang sering, ya maksimal lah. Setiap habis sholat, setiap akan sholat gitu. Kita nggak tahu bahwa gigi itu